Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 Plus Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap log di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Batang Jiwo yang sekarang memiliki grade ego dengan durabilitas tak terbatas. Terlihat Jiwo memperhatikan Batang yang ia miliki itu dengan sangat seksama. Lalu tiba-tiba Jiwo langsung tersenyum dengan hal tersebut. Jiwo di sana tersenyum secara terus-menerus dengan sangat mengerikan di sebuah gang kerajaan. Tiba-tiba di sana Jiwo terkejut karena muncul sebuah kepala monster dari Batang milik Jiwo. Jiwo di sana terkejut dan ketakutan. Ia bingung mengapa Batangnya memiliki kepala. Di sana Jiwo juga bertanya siapa kepala yang berasal dari batang tersebut. Kepala monster itu pun berkata, "Hyungnim, ini saya, naga berkepala kembar, Urus," ucap kepala monster itu. Jiwo yang mendengar bahwa itu adalah Urus pun langsung terkejut dan juga bingung dengan apa yang terjadi. Ia pun mengingat pertemuan pertama mereka di mana Urus memiliki wujud yang mengerikan dan daya penghancur yang sangat kuat. Jiwo bingung, benarkah yang ada di hadapannya itu adalah Urus? Sedangkan Urus langsung menjawab bahwa itu memang benar dirinya. Urus berkata bahwa sekarang jiwa yang ia miliki telah bersatu dengan batang miliknya. Urus bertanya apakah Jiwo sudah mengerti dengan perkataannya. Jiwo menjawab bahwa ia tidak mengerti dan ia malah menekan-nekan pipi Urus yang sekarang menjadi sangat lucu dan juga lembut. Jiwo pun di sana berkata bahwa sekarang ia sedikit mengerti tentang perkataan Urus. Tapi di sana ia bertanya kemana kepalanya satu lagi. Urus pun di sana bingung dengan maksud perkataan dari kepalanya yang satu lagi. Dan di sana ia pun teringat bahwa seharusnya ia memiliki saudara seperkepala. Dengan wajah bingung, Urus bertanya kemana kepalanya satu lagi. Sedangkan Jiwo langsung menjawab bahwa ia tidak tahu hal itu. Di tengah pembicaraan yang membingungkan itu, tiba-tiba muncul sebuah poster buronan yang terbang ke arah mereka berdua. Jiwo di sana bingung tentang poster buronan tersebut. Lalu di sana ia pun mencoba untuk mengambil posternya. Terlihat poster itu adalah dirinya yang sekarang dihargai 10 miliar gold untuk kepala yang ia miliki. Jiwo yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan juga bingung dengan apa yang ia lihat dari posternya. Karena di sana ternyata poster buronan miliknya disebar dengan sangat banyak bahkan hingga menghiasi langit-langit yang berada di Chronolife. Jiwo juga terkejut karena di setiap tempat ada poster dengan wajah miliknya. Bahkan poster buronan milik Jiwo ini sudah tersebar di seluruh penjuru kota yang ada di Chronolife. Urus yang melihat hal tersebut pun langsung berteriak dengan sangat kencang karena saking senangnya. Urus berkata bahwa Jiwo sangatlah hebat karena Jiwo telah menghabisi 800.000 orang hanya dengan satu pukulan. Urus mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak bisa melakukan hal tersebut. Urus juga berkata bahwa bounty milik Jiwo yang bernilai 10 miliar gold sangatlah hebat karena 10 miliar gold sama dengan 10 miliar won di dunia nyata. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut sambil memakan sebuah daging. Jiwo berkata, bukankah sebuah pelanggaran jika Urus mengucapkan kalimat yang bukan dari dunianya? Urus pun berkata bahwa ia tidak peduli karena sebenarnya sekarang ia sudah mati dan hanya tinggal jiwanya saja. Dengan bentuk imutnya, Urus bertanya tentang apa yang akan dilakukan Jiwo saat ini. Urus mengatakan bahwa dengan bounty sebesar itu sekarang pasti Jiwo sedang dikejar oleh seluruh dunia. Dengan wajah kesal tapi imut, Urus mengatakan agar Jiwo bersama dirinya membantai seluruh manusia yang ada sekarang. Jiwo pun di sana teringat saat ia tidak sengaja menjatuhkan batangnya dan menghancurkan bumi hingga membelah benua. Sambil memakan dagingnya, Jiwo berjalan di kerajaan yang ramai itu sembari memperhatikan poster buronan milik dirinya. Di sana dengan wajah cukup serius, Jiwo pun melirik dan memperhatikan sesuatu. Jiwo terus-menerus memperhatikan poster buronan miliknya. Lalu sambil tersenyum lebar, Jiwo berkata bahwa sekarang ia merasa senang karena dirinya serasa sedang menjadi seorang selebriti. Dengan mulut yang penuh makanan, Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya akan menjadi seorang LHS di Chronolife. Urus yang mendengar hal itu langsung bingung. Ia bertanya pada Jiwo, apa itu LHS? Jiwo pun mengatakan bahwa LHS adalah Loser Hiding His Strength, yang artinya seseorang yang sangat kuat tapi berpura-pura menjadi pecundang untuk menyembunyikan kekuatannya. Urus yang mendengar hal itu semakin bingung. Ia bertanya mengapa Jiwo harus seperti itu. Ia mengatakan bahwa manusia biasanya dilupakan jika lemah. Sambil tersenyum lebar, Jiwo berkata bahwa Urus tidak tahu apa-apa. Jiwo mengatakan bahwa melakukan hal tersebut sangatlah menyenangkan. Jiwo berkata bahwa di mata orang lain mungkin dirinya terlihat lemah, tapi sebenarnya dialah karakter utamanya dan itu adalah hal yang sangat keren menurut Jiwo. Saat Jiwo berkata bahwa ia ingin menikmati hidup, tiba-tiba sebuah panah menancap pada tubuhnya dengan sangat cepat dan juga kuat.
Urus yang melihat Jiwo tertembak oleh panah pun langsung menganga dan terkejut. Terlihat tubuh Jiwo tertusuk panah berwarna biru yang mengenai tubuhnya dengan cepat. Jiwo pun di sana muntah dan mengeluarkan sel-sel berwarna merah karena serangan yang ia terima tadi. Jiwo di sana ambruk sambil tertusuk panah di hadapan Urus yang sedang terbang di hadapannya. Urus pun sambil ketakutan langsung memanggil-manggil Jiwo agar terbangun kembali. Terlihat panah itu adalah panah berwarna biru yang dilancarkan oleh seseorang. Bahkan busur yang digunakan oleh orang itu pun berwarna biru juga. Dengan bangga orang itu berkata bahwa dirinya telah mengenai target yang sudah ditentukan. Dan orang yang menembaknya adalah Hawkeye yang merupakan pemimpin dari persatuan 5 guild terbesar dunia. Di sana tiba-tiba muncul banyak langkah kaki yang sedang mendekati Jiwo. Terlihat Jiwo pun masih terkapar lemas karena telah terkena serangan yang mengenai dirinya dengan cepat. Terlihat Jiwo pun terkapar sambil dikepung oleh banyak orang yang merupakan guild Justice yang sedang mengincar Jiwo. Hawkeye di sana berteriak lalu ia berkata bahwa dengan perintahnya sebagai panglima tertinggi, ia memerintahkan setiap orang untuk menangkap Jiwo yang sedang terkapar agar ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena telah menghabisi 800.000 orang. Para anggota guild Justice yang mendengar hal itu pun langsung berteriak sambil berkata bahwa sekarang mereka akan melaksanakan perintah dari guild masternya. Sedangkan di sisi lain terlihat Jiwo yang sedang terkapar berusaha dibangunkan oleh Urus karena keadaannya cukup gawat. Sambil dikepung, Urus berkata bahwa para manusia itu sebenarnya lemah, tapi akan cukup sulit ketika harus melawan semua yang berjumlah banyak. Jiwo pun di sana bangun dengan kesakitan sambil masih tertusuk oleh sebuah tombak. Jiwo berdiri dengan perlahan agar lukanya tidak semakin menyebar. Dan di hadapan banyak orang yang sedang mengepungnya, Jiwo pun bangkit dengan gigih. Para anggota guild Justice langsung ketakutan karena sekarang Jiwo telah berdiri dan bersiap untuk menyerang mereka. Sambil ketakutan, Hawkeye berkata agar semuanya menyerang Jiwo dan jangan memberi Jiwo kesempatan untuk menyerang. Terlihat mereka semua pun langsung bersiap dengan senjata masing-masing untuk menyerang Jiwo yang sudah terkepung. Urus yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan ketakutan karena sekarang mereka berdua telah dikepung oleh banyak orang. Dengan wajah kesal, Jiwo pun berkata bahwa sekarang ia akan menarik perkataannya tadi. Jiwo pun mengambil tombak yang menancap pada dirinya. Sambil menggunakan mantelnya, Jiwo pun membuang panah yang tadi menancap pada dirinya itu. Dengan kesal, Jiwo langsung bersiap dengan batang miliknya. Jiwo pun berdiri di hadapan ratusan hingga ribuan prajurit yang bersiap untuk menghajarnya. Di sana Jiwo berkata bahwa sebenarnya ia hanya ingin menjadi LHS. Lalu dengan wajah psikopatnya, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan menyerang mereka karena perbuatan dari mereka yang menyerangnya. Dan boom, di sana terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat seperti ledakan bom Hiroshima dan Nagasaki di tahun 45. Para player dari guild Justice yang melihat hal tersebut pun langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Terlihat serangan yang dilancarkan oleh Jiwo pun menyebabkan ledakan yang sangat besar sehingga terasa ke benua lain. Para anggota guild Justice yang ada di sana pun langsung tewas seketika terkena serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Jiwo. Tapi tanpa disangka ternyata Hawkeye masih selamat dan ia di sana batuk karena banyak debu yang masuk pada tubuhnya. Ia di sana sangat ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya dan anggota guildnya. Terlihat seluruh anggota guild Justice dibabat habis oleh Jiwo dan sekarang tempatnya telah hilang karena serangan tadi. Hawkeye di sana langsung terkejut dan mengeluarkan keringat dingin karena hal tersebut. Sambil memandangi tempatnya, Hawkeye berkata bahwa sekarang ia seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi karena ibu kota kerajaan telah menghilang. Di sana Jiwo pun muncul, sehingga membuat Hawkeye yang melihat Jiwo langsung ketakutan setengah mati. Hawkeye di sana terkejut, lalu ia kesal karena semua yang terjadi sekarang diakibatkan oleh Jiwo sebagai dalang utamanya. Jiwo pun di sana berjalan dengan santuy layaknya manusia purba yang hanya mengenakan mantel sembari membawa sebuah batang kayu di lengan kanannya. Hawkeye di sana ketakutan, lalu ia pun mencoba mengeluarkan sesuatu dari saku baju yang ia kenakan. Terlihat ia pun mengeluarkan item summoning crystal, di mana item itu dapat mensummon user sebanyak yang diinginkan penggunanya. Hawkeye dengan kesal langsung menggunakan item tersebut dan mencoba untuk memanggil seluruh user yang ada. Di hadapan Jiwo, Hawkeye pun mengeluarkan lingkaran sihir yang bersiap untuk memanggil seluruh user yang ada. Terlihat lingkaran sihirnya pun muncul dan lingkaran sihirnya berjumlah lebih dari 1. Karena Hawkeye akan memanggil banyak user. Sambil berteriak, Hawkeye berkata agar seluruh pasukan aliansi menjawab panggilan yang diberikan olehnya. Di sana pun terjadi teleport besar-besaran yang dilakukan oleh Hawkeye sebagai pemimpin dari aliansi terbesar dunia. Terlihat anggota Guild Holy bermunculan satu persatu melewati lingkaran sihir yang ada. Bukan hanya Guild Holy, guild lain pun ternyata mulai bermunculan satu persatu dari lingkaran sihir yang ada. Jiwo yang melihat banyak orang mulai bermunculan pun langsung terkejut, tapi ia tetap memasang wajah santuy. Dengan mengerikan, para anggota guild itu pun langsung menatap Jiwo dengan tajam. Terlihat Jiwo dikepung oleh aliansi dari 5 guild besar yang telah dipanggil oleh Hawkeye. Jiwo pun di sana dikepung oleh Guild World Union yang berjumlah 3 juta orang di hadapannya.
Terlihat anggota guild itu pun sudah bersiap dengan perlengkapannya masing-masing. Manusia yang ada di sana pun berkumpul seperti semut dan memenuhi daerah yang telah hancur tersebut. Dan Hawkeye sebagai pemimpin dari 3 juta orang itu pun langsung memasang wajah serius dan menunjuk ke arah Jiwo. Sambil berteriak, ia berkata agar semua yang ada di sana menyerang Jiwo. Para anggota aliansi guild itu pun langsung bersiap untuk menyerang Jiwo secara serentak dengan kekuatan penuh mereka masing-masing. Jiwo pun di sana mengambil nafas panjang. Dan dengan mengerikan, ia langsung bersiap dengan batangnya untuk menghantam setiap orang yang berada di sana. Jiwo pun memberikan satu hantaman dan membuat lusinan manusia yang ada di hadapannya terbang hingga tewas dengan mengenaskan. Terlihat Sentry dan Hong sebagai guild master dari guildnya masing-masing pun terkena hempasan yang diberikan oleh Jiwo. Urus yang melihat hal tersebut langsung terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jiwo. Sedangkan Jiwo di sana terus menebas-nebaskan batang miliknya ke arah orang-orang yang sedang mengepungnya. Dengan wajah serius, Jiwo pun terus melancarkan serangannya itu secara acak kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Terlihat setiap hantaman yang diberikan oleh Jiwo pun menyebabkan ledakan yang dahsyat hingga membuat banyak orang tewas dengan mengenaskan dengan satu kibasan saja. Urus yang melihat hal itu pun langsung terkejut dan ketakutan dengan apa yang ia lihat di hadapannya saat ini. Urus mengingat bahwa ia berpikir jika Jiwo mungkin akan kesulitan jika melawan banyak manusia. Urus semakin ketakutan dan terkejut setelah memikirkan tentang Jiwo. Ia berpikir bahwa sekuat apapun dirinya sebagai monster terkuat, pasti ia tetap tidak bisa mengalahkan ribuan orang sekaligus. Ia berpikir bahwa Guild War Union bukanlah lawan yang mudah, mengingat guild itu berisi aliansi dari ranger seluruh dunia. Dan Urus juga berpikir jika ia mungkin bisa menang jika mengarahkan pasukannya juga untuk berperang. Sambil berkeringat dingin, Urus berkata bahwa ia sekarang telah salah paham tentang kekuatan yang dimiliki oleh Jiwo. Terlihat di tengah pertempuran itu, para pasukan bermantel merah sudah bersiap dengan senjatanya untuk mengalahkan Jiwo. Ketuanya pun di sana ketakutan, tapi dengan penuh semangat ia berusaha untuk melawan Jiwo yang sekarang berada di hadapannya. Terlihat ia pun langsung bersiap untuk menyerang Jiwo dengan kekuatan penuh miliknya sambil meloncat dengan tinggi. Jiwo yang akan diserang pun di sana terlihat santuy ketika melihat setiap orang akan menyerang ke arah dirinya. Sambil tersenyum mengerikan, Jiwo pun mengeluarkan batang yang ia banggakan dengan cepat. Dan di sana ia pun langsung menghantamkan batang miliknya ke mereka sehingga mereka semua terbang dan tewas dengan mengenaskan. Terlihat serangan yang tadi dilancarkan oleh Jiwo pun tidak hanya mengenai mereka, tapi juga mengenai orang-orang yang ada di belakang mereka dengan kuat. Abrakadabra sebagai penyihir terkuat pun langsung bersiap dengan mantranya untuk menghancurkan Jiwo. Terlihat Abrakadabra dibantu oleh anggota guildnya yang sekarang mengumpulkan tenaga bersama untuk membuat sihir yang hebat. Jiwo yang melihat langit semakin terang pun langsung terkejut. Di sana Jiwo dan Urus pun melihat ke arah langit dan di atasnya terlihat sebuah lingkaran sihir yang sangat besar bersiap untuk mengeluarkan kekuatan yang akan menghancurkan Jiwo. Abrakadabra pun mengeluarkan magic enchantment-nya. Ia pun di sana mengeluarkan jurusnya yang bernama Ancient Magic Destruction. Terlihat lingkaran sihir itu pun bersiap untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut pada Abrakadabra. Terlihat lingkaran sihir itu pun mengeluarkan sihir yang sangat kuat dengan tingkat kehancuran yang tinggi. Jiwo pun di sana menatap serangan yang dilancarkan oleh Abrakadabra itu. Di hadapan skill itu, Jiwo berkata bahwa nama dari kekuatan Abrakadabra sangatlah keren. Sambil memegang batangnya, Jiwo berkata bahwa sekarang ia harus memberikan nama pada skill yang ia miliki. Dan dengan cepat ia mengangkat batang yang ia miliki ke atas. Dan ia pun menghantam tanah sehingga menyebabkan ledakan yang dahsyat hingga keluar bumi sambil berkata bahwa skillnya bernama Leaf. Terlihat lingkaran sihir yang dibuat oleh Abrakadabra dengan sekuat tenaganya pun hancur oleh hantaman yang diberikan oleh Jiwo. Bahkan di sana lingkaran sihirnya hancur berkeping-keping dan tidak bisa dipertahankan lagi. Abrakadabra langsung berkeringat dingin karena lingkaran sihir yang merupakan senjata pamungkasnya dihancurkan begitu saja oleh Jiwo. Di sana ia pun langsung memerintahkan anggotanya agar menyerang Jiwo untuk yang kedua kalinya. Tapi tiba-tiba di sana mereka semua langsung terkejut karena Jiwo sudah bersiap dengan batangnya untuk menghantam mereka. Jiwo dengan wajah kesal langsung berkata bahwa sekarang ia mengeluarkan skill strike yang akan dihantamkan pada mereka. Dan di sana Jiwo pun menghantamkan batang miliknya sehingga menyebabkan gunung dan tanah yang berada di sana langsung bergetar kencang. Terlihat Abrakadabra dan pasukannya pun langsung berteriak dengan kencang karena terkena hantaman batang milik Jiwo. Terlihat matahari senja pun mulai menyinari dan pertempuran antara 1 versus 3 juta orang adalah sebuah bencana yang menimpa Chronolife.
Terlihat aliansi 5 guild terbesar pun kalah telak oleh Jiwo seorang. Dan di antara semua itu masih ada satu orang yang masih duduk dengan sangat lemas. Orang itu adalah Hawkeye. Hawkeye di sana bergumam dengan tidak jelas karena seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dengan wajah sangat ketakutan, ia terus berkata bahwa ia tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Saat Hawkeye berkata seperti itu, terlihat Jiwo datang sambil membawa batang miliknya ke arah Hawkeye yang sedang ketakutan. Dengan wajah kesal, Jiwo berkata bahwa ia tidak akan membunuh Hawkeye. Ia berkata Hawkeye dirinya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hawkeye yang mendengar hal itu langsung ketakutan dan bingung. Ia bertanya mengapa Jiwo tidak akan membunuhnya. Sambil mengambil nafasnya, Jiwo berkata bahwa semuanya sudah jelas. Jiwo pun memasang wajah psikopatnya, lalu berkata bahwa Hawkeye tadi sudah memanahi dirinya hingga ia kesakitan. Hawkeye di sana menangis karena sangat ketakutan dengan hal tersebut. Lalu tiba-tiba, batang milik Jiwo menghantam wajah Hawkeye yang sedang ketakutan itu dengan sangat kencang. Dan seperti yang kita harapkan, hantaman Jiwo menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat hingga keluar alam semesta. Terlihat pedang-pedang berjajar di sana dan pertarungan antara Jiwo melawan 3 juta orang pun telah selesai. Terlihat Jiwo berdiri antara mayat yang sudah tewas karena dirinya dan pertarungannya pun menjadi viral di mana-mana. Di sana pun terlihat batang milik Jiwo berdiri tegak. Sambil mengacungkan batangnya, di sana Jiwo memperhatikannya dengan seksama. Lalu tiba-tiba Urus muncul dan berkata bahwa pertarungan Jiwo tadi sangatlah luar biasa. Tiba-tiba di sana ada seorang wanita yang datang ke arah Jiwo. Jiwo yang melihat wanita itu pun langsung terkejut dengan kedatangannya. Terlihat wanita itu berjalan ke arah Jiwo dengan perlahan tapi pasti. Jiwo yang melihat wanita itu pun langsung terkejut dan bingung. Ia tidak menyangka karena masih ada satu orang yang hidup. Sambil menatapnya dengan tajam, Jiwo berkata bahwa wanita itu sangat mengesalkan. Ia pun melihat bayangan wanita itu dari bola matanya yang hitam pekat. Terlihat Jiwo yang sedang memegang batang miliknya pun berdiri di hadapan wanita yang sekarang sedang menatapnya. Dan wanita itu adalah si Dewi Kehidupan yang pernah mengkhianati Jiwo sebelumnya. Jiwo dengan batangnya yang kuat pun langsung terkejut saat melihat Dewi tersebut. Jiwo pun langsung memasang wajah kesal ketika melihat Dewi dengan jelas. Dewi pun tersenyum ke arah Jiwo yang sedang menatapnya. Lalu dengan wajah manisnya ia berkata bahwa sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Jiwo yang merupakan seorang pecundang. Terlihat di tengah senja yang sedang menyinari terdapat tumpukan mayat player yang berjumlah 3 juta orang. Dan di antara itu ada Dewi yang sedang tersenyum ke arah Jiwo. Jiwo pun di sana menatap Dewi di antara tumpukan orang-orang yang sudah tak bernyawa. Si Dewi di sana berkata apakah Jiwo sekarang baik-baik saja. Sambil tersenyum dengan manis, Dewi berkata bahwa ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Jiwo lagi di sana. Jiwo yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa omongan si Dewi benar-benar menyebalkan dan hanya omong kosong saja. Di sana si Dewi malah tersenyum ke arah Jiwo, lalu dengan wajah manisnya ia berkata apakah Jiwo benar-benar mengatakan hal tersebut. Jiwo pun di sana menatap Dewi dengan tatapan yang sangat serius. Sambil menghela nafasnya ia berkata bahwa ia ingin memukul kepala si Dewi, tapi ia malah mengobrol dengannya. Jiwo juga di sana bertanya mengapa rambut Dewi berubah. Jiwo bertanya apakah Dewi menyemir rambut miliknya. Dewi yang mendengar hal itu pun langsung tersenyum kecil ke arah Jiwo sambil berkata bahwa ia senang karena Jiwo memperhatikannya. Dewi menjelaskan bahwa waktu itu ia menghabisi Jiwo karena ingin melakukan pergantian job tersembunyi yang disebut Dewi Kehidupan. Si Dewi pun mengingat saat ia senang ketika menghabisi Jiwo yang merupakan player ke-1000 yang ia bunuh. Sambil memegang rambutnya, Dewi menjelaskan alasan rambutnya berubah adalah karena hal tersebut. Jiwo yang mendengar hal itu pun langsung menatap Dewi dengan tajam. Ia pun di sana membuang nafasnya dengan berat. Lalu dengan cepat, ia langsung mengeluarkan batang miliknya ke arah Dewi. Sambil mengacungkan batangnya, Jiwo berkata bahwa job si Dewi pasti berubah menjadi Dewi Kematian, bukan menjadi Dewi Kehidupan. Terlihat Dewi pun hanya menatap Jiwo yang sedang berbicara padanya. Lalu dengan senyuman manisnya ia berkata bahwa perkataan Jiwo benar dan itu adalah hal yang lucu. Jiwo pun di sana langsung menatapnya dengan wajah yang sangat kesal. Lalu dengan cepat ia pun melayangkan hantaman ke arah Dewi Kehidupan tersebut dengan cepat. Dengan wajah yang sangat kesal, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan menghabisi si Dewi setelah mendengar ceritanya yang membosankan. Si Dewi yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan bertanya apakah Jiwo ingin seperti itu. Dan tiba-tiba di sana muncul sebuah ledakan yang sangat dahsyat ke arah dirinya. Terlihat ledakan tadi disebabkan oleh Jiwo yang menghantamkan batangnya ke arah Dewi. Jiwo pun di sana menatap dengan tajam dan berharap agar Dewi musnah dari hadapannya. Tapi tiba-tiba Dewi berkata bahwa tindakan Jiwo tadi hanya sebuah kesia-siaan. Sambil berjalan di belakang Jiwo, ia berkata bahwa Dewi ingin berbicara bersama Jiwo lebih lama. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung terkejut dan langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menyerang si Dewi lagi.
Di sana ia pun menghantam tanah sehingga efek dari serangannya mengenai si Dewi yang sedang berdiri di hadapannya. Terlihat serangan jiwa pun menghasilkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Urus yang melihat hal tersebut langsung senang dan berkata bahwa serangan jiwa tadi sudah mengenai Dewi. Sambil terbang, Urus berkata bahwa serangan jiwa tadi sangat hebat. Ia berkata bahwa si Dewi sangat licin dan sulit untuk diserang. Dengan wajah senang, Jiwo berkata bahwa Dewi tadi hanya banyak omong saja dan tidak memiliki kemampuan yang hebat. Tapi tiba-tiba, Jiwo terkejut karena ia melihat bayangan si Dewi di dalam bayang-bayang. Mata Jiwo pun di sana melotot karena Dewi masih hidup dan berada di hadapannya. Terlihat serangan yang tadi dilancarkan oleh Jiwo pun menghancurkan daerah di sekitarnya, tapi sayang itu tidak berefek pada Dewi. Sambil tersenyum, Dewi berkata bahwa Jiwo sekarang sudah menjadi sangat kuat seperti yang ia duga. Lalu dengan wajah manisnya, ia berkata bahwa Jiwo tidak akan bisa mengalahkannya dengan serangan yang lemah. Urus yang melihat Dewi masih hidup pun langsung nangkel ke arah Jiwo dan berkata bahwa ia kaget karena Dewi masih hidup. Terlihat Dewi pun memperhatikan Jiwo dan Urus yang sedang adu mulut satu sama lain. Dewi pun di sana tersenyum, lalu ia melihat ke arah Urus. Urus yang melihat Dewi melirik ke arahnya langsung kaget dan terkejut. Di sana ia bingung bagaimana bisa Dewi melihat dirinya yang harusnya hanya bisa dilihat oleh Jiwo. Di sana Jiwo pun mendorong Urus yang gemoy dengan tangannya sambil berkata bahwa ia merasa ada yang aneh. Jiwo di sana berkata pada Dewi bahwa serangan yang dilancarkannya tadi pasti mengenai dirinya. Ia bertanya mengapa Dewi baik-baik saja. Dewi pun langsung berkata bahwa dirinya adalah Dewi kehidupan. Sambil menatap Jiwo, ia berkata bahwa manusia biasa tidak akan bisa membunuh dewa. Jiwo yang mendengar hal itu langsung berbinar-binar matanya. Lalu sambil mengangkat batangnya, Jiwo berkata bahwa sekarang ia benar-benar jengkel dan kesal. Dan dengan cepat Jiwo pun berlari ke arah Dewi yang sedang berada di hadapannya. Terlihat Jiwo dengan mengerikan sudah bersiap dengan batangnya untuk menghantam Dewi. Dewi yang melihat hal itu pun santuy saja dan sudah bersiap untuk menerima serangan yang akan dilancarkan oleh Jiwo. Dewi di sana tersenyum seolah wajahnya sedang meledek Jiwo yang akan menyerangnya. Dan dengan cepat Jiwo pun langsung menghantam Dewi dengan batang yang ia miliki dengan kuat. Jiwo di sana kesal, lalu ia pun langsung bersiap untuk menyerang Dewi. Dan ia pun menghantam batangnya lagi pada Dewi sehingga menyebabkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Terlihat dengan wajah serius, Jiwo pun terus mengayunkan batang miliknya ke arah Dewi dengan cepat dan kuat hingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat dan membuat bumi bergetar. Urus yang melihat hal itu pun hanya bisa mematung diam dan memperhatikan mereka berdua. Urus di sana ketakutan karena sekarang seluruh daratan berguncang. Ia berkata bahwa jika ini terus berlanjut maka dunia akan hancur tanpa sisa. Sedangkan Dewi di sana malah tersenyum lalu berkata bahwa serangan yang dilancarkan oleh Jiwo percuma. Dewi pun di sana langsung mengeluarkan sayapnya yang sangat indah di hadapan Jiwo. Terlihat Dewi tersenyum dengan kawaii ke arah Jiwo yang sedang memperhatikannya. Dewi pun di sana terbang di hadapan Jiwo yang sekarang berada di hadapannya. Urus yang melihat hal tersebut pun langsung terkejut dan ketakutan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dewi. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung menghela nafasnya. Di sana ia bingung mengapa Dewi tidak kalah dan terus-menerus ada di hadapannya. Terlihat si Dewi pun mengeluarkan sayapnya, lalu sayapnya menghilang lagi setelah dikibaskan. Dan di sana Dewi pun turun dengan wajah cantiknya. Sambil tersenyum, Dewi berkata bahwa Jiwo sangatlah malang karena Jiwo pasti tiap hari memikirkan untuk membunuhnya. Lalu sambil berjalan ke arah Jiwo, Dewi berkata agar Jiwo menyerah saja karena Jiwo pasti tidak akan bisa membunuhnya. Sambil menatap Jiwo yang berada di hadapannya, Dewi berkata bahwa Jiwo tidak akan bisa mengalahkan Dewi selamanya. Jiwo pun di sana menatap Dewi dengan tajam, lalu ia pun memejamkan matanya. Di hadapan si Dewi, Jiwo pun mengambil nafas yang sangat panjang karena kesal. Lalu di sana Jiwo pun pergi ke arah lain dan meninggalkan Dewi yang berada di hadapannya. Dewi yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia berkata apakah Jiwo akan menyerah begitu saja di hadapannya. Sedangkan Jiwo di sana malah melakukan peregangan pada tangannya agar serangan batangnya semakin kuat. Sambil membelakangi Dewi, Jiwo berkata bahwa ia mungkin bisa mengayunkan batangnya dan mengalahkan Dewi. Dewi pun di sana berkata bahwa Jiwo tidak akan pernah bisa mengalahkannya walaupun mencoba seumur hidup. Dengan wajah penuh kekecewaan, Jiwo berkata bahwa ia akan menghancurkan planet yang mereka tinggali sekarang. Dewi yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan ketakutan dengan perkataan dari Jiwo. Di hadapan Jiwo yang sekarang berada di depannya, Dewi berkata tentang apa maksud dari perkataannya itu. Dengan wajah psikopatnya, Jiwo berkata bahwa ia tidak bisa mengalahkan Dewi, jadi sekarang ia akan menghancurkan planetnya saja. Di sana Dewi memandangi Jiwo karena Jiwo berkata bahwa saat ia menghancurkan planet maka Dewi juga akan ikut hancur.
Dengan mulutnya yang bengis, Dewi berkata bahwa ia dari tadi penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Jiwo. Di sana Dewi berkata, apakah mungkin manusia biasa seperti Jiwo bisa menghancurkan planet yang mereka tinggali? Sambil tersenyum dengan mengerikan, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan menyerang planet itu dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Jiwo berkata bahwa ia telah melakukannya hari itu, tapi ia masih belum mencoba kekuatan penuhnya. Dewi pun di sana memandangi Jiwo dengan tatapan yang sangat serius. Di sana ia berkata bahwa jika Jiwo menghancurkan planetnya, maka Jiwo juga pasti akan tewas karena hal tersebut. Jiwo yang mendengar hal itu pun hanya terdiam dan termenung. Lalu ia mengingat ketika dirinya ditebas dan dihianati oleh Dewi. Dan Jiwo pun langsung tersenyum dengan mengerikan ke arahnya. Jiwo pun mengingat tentang seseorang yang mengacungkan jari tengahnya ke arah Jiwo. Di hadapan Dewi, Jiwo tertawa dengan mengerikan secara terus-menerus. Karena ia mengingat tentang keburukan-keburukan orang dalam game tersebut. Sambil mengeluarkan wajah psikopatnya, Jiwo berkata agar sekarang Dewi memasang telinganya baik-baik. Lalu di sana ia berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk Dewi belajar. Dewi yang melihat tingkah Jiwo seperti itu pun hanya bisa diam saja. Sambil mengacungkan batangnya, Jiwo berkata bahwa ia tidak peduli jika ia harus tewas. Lalu dengan mengerikan ia berkata bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa sangatlah menyeramkan. Dewi pun langsung berkeringat dingin dan ketakutan dengan hal tersebut. Sambil mengarahkan tangannya ke depan, ia meminta Jiwo untuk tidak melakukan hal yang ingin ia lakukan. Tapi ya, seperti yang kita kira, Jiwo dengan wajah psikopatnya pun langsung menghantam bumi dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Terlihat batang Jiwo pun menyentuh bumi hingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat di hadapan Jiwo dan Dewi. Dewi yang melihat bumi mulai bergoncang dengan kuat pun langsung terkejut. Bahkan di sana Urus muncul dan ketakutan karena hal yang dilakukan oleh Jiwo. Sedangkan Jiwo sendiri malah tersenyum lebar karena senang dengan apa yang sedang ia lakukan. Terlihat planet itu pun mengeluarkan retakan yang sangat besar karena hantaman yang diberikan oleh Jiwo. Dan di sana retakan dari hantaman Jiwo pun menyebar hingga ke seluruh planet dan membuat planet itu diselimuti goncangan yang besar. Terlihat planet itu bercahaya dengan sangat terang karena akan meledak. Dan planet itu pun hancur hingga menyebabkan ledakan dengan mengerikan karena ulah Jiwo. Terlihat planet itu hancur dan pecahannya menyebar kemana-mana. Bahkan pecahannya pun menyebar di antara galaksi Bima Sakti. Hingga ledakannya pun menyebabkan sebuah kehancuran seperti ledakan Big Bang yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Di sana pun muncul angka-angka yang merupakan algoritma dari sebuah komputer. Cerita pun berganti di warnet dalam dunia nyata. Terlihat sedang ada OP warnet yang menjaga warnetnya yang berisi kapsul VR. OP di sana mengantuk karena tidak ada siapapun yang mau main lagi. Tapi tiba-tiba di sana ia bangun karena bocil kematian berisik dan memaki tempat tersebut. Sambil keluar dari VR-nya, bocil-bocil itu berkata bahwa ia terlogout dari Chronolife. Di sana mereka semua kesal karena mereka tiba-tiba dikeluarkan. Sambil marah ke OP-nya, mereka bertanya mengapa VR-nya dimatikan. OP-nya pun berkata bahwa ia tidak mematikan VR mereka. Orang-orang yang mendengar hal itu pun saling mengobrol dan berpikir mungkin Chronolife-nya yang bermasalah. Tiba-tiba di sana ada seseorang yang berkata bahwa ada pengumuman dalam beranda Chronolife. Terlihat pengumuman itu berisi bahwa server Chronolife sedang maintenance karena ada masalah. Para wanita yang sedang bermain pun langsung berkata bahwa sekarang ternyata yang bermasalah adalah server Chronolife. Sedangkan di sisi lain terlihat masih ada seseorang yang tersambung dengan Chronolife. Di dalam Chronolife sendiri terlihat ada satu orang yang masih terhubung, yaitu Jiwo. Dan sekarang ia sedang berdiri di antara ribuan angka. Jiwo pun di sana celengak-celinguk karena bingung dengan keadaannya saat ini. Sambil memandangi langit yang dipenuhi oleh angka, Jiwo pun bingung di mana dirinya sekarang. Ia pun menggaruk kepalanya karena ia tadi masih ada di planet yang dihancurkannya. Saat Jiwo sedang bingung, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan planet Namek. Jiwo di sana melihat orang tersebut dan orang itu berkata bahwa planet Namek adalah planet yang telah dihancurkan oleh Jiwo. Orang itu berkata bahwa planet Namek adalah planet yang sangat indah di alam semesta keempat. Sambil tersenyum mengerikan, ia berkata bahwa planet tersebut adalah planet favorit ibu mereka. Jiwo yang mendengar hal itu pun langsung menatap orang tersebut dengan sangat tajam. Jiwo bertanya tentang siapa orang tersebut. Orang itu pun mengangkat mulutnya dan berkata benarkah Jiwo menanyakan hal itu padanya. Di sana ia pun menutup mulutnya kembali, tapi tiba-tiba ia tersenyum dengan sangat lebar. Lalu dengan mengerikan ia berkata bahwa dirinya adalah dewa. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini adalah janganlah kita merendahkan seseorang. Karena bisa saja orang itu kesal lalu melakukan segala hal agar bisa menghancurkan kita. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.